Setelah Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Verdi Sambo, hari ini giliran Putri Chandrawati dan Richard Eliezer yang duduk di bangku persidangan membacakan nota pembelaannya. Derai air mata pun kembali mewarnai persidangan ini di PN Jakarta Selatan. Putri Chandrawati menangis hampir di sepanjang pembacaan pledoinya. Sambil terisak, Putri bahkan mengaku diancam Brigadir Joshua jika menceritakan soal kekerasan seksual yang dialaminya, bahkan di hari ulang tahun pernikahannya dengan FS. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Joshua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya. Materi pledoi ini menjadi sorotan banyak pihak. Pada persidangan kemarin, Verdi Sambo mengutip ayat Alkitab seraya menyampaikan permohonan maaf. Salah satu dari 10 poin pembelaan yang ia bacakan bahkan menjabarkan pengabdiannya kepada Polri selama 28 tahun. Saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa. Sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut, saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 Pin Emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sementara itu puluhan rekan sejawat Eliezer dari Kesatuan Brimob sempat datang ke persidangan dan memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan tak hanya dari kehadiran mereka di ruang sidang, tetapi juga melalui karangan bunga yang terpampang di depan pengadilan. Tim Liputan, Jakarta. Ya, persidangan pembunuhan Brigadir J kembali dilangsungkan di PN Jakarta Selatan. Hari ini agendanya ialah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari PC dan juga Eliezer. Jika PC sudah membacakan nota pembelaannya pada pagi hingga siang hari tadi, namun Eliezer hingga sore ini juga belum berkesempatan untuk membacakan pledoinya. Bagaimana kemudian mantan hakim dan mantan Komjak melihat isi atau materi pledoi yang disampaikan dalam persidangan, pemirsa? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan mantan hakim Gayus Lumpun dan mantan Komjak Pak Halius Hussein. Selamat sore Pak Gayus, Pak Halius. Selamat sore. Kami juga terhubung dengan Wakil Ketua LPSK, Pak Menegir Nasution. Selamat sore, Pak Menegir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Saya mau ke Pak Gayus terlebih dulu. Pak Gayus, dalam pledoinya kita barangkali sama-sama sempat menyimak begitu bahwa PC ini bersikukuh mengaku menjadi korban tindak pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Tidak ada bukti, kemudian tidak sempat melakukan visum begitu, tetapi konsistensi pernyataan PC dari awal persidangan hingga kini barangkali bisa saja menjadi nilai kekuatan. Bagaimana mantan hakim melihat hal ini, Pak Gayus? Ya begini, kalau kita membahas awal persoalan ini dengan dakwaan primer adalah pasal 340 tentang dengan sengaja dan terencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka ini ditujukan kepada Verdi Sambo. Apa yang menjadikan perbuatan itu atau apa penyebab dari perencanaan itu secara analisis yuridis? Saya menemukan di dakwaan JPU kepada beberapa terdakwa dengan bunyi seperti ini. Dakwaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Joshua. Pengakuan itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Joshua. Di dakwaan ini perencanaan berubah menjadi strategi. Baik. Artinya apa? Artinya ada pergeseran dari rencana ini karena
Putri itu mengatakan ada pelecehan. Jadi artinya penyusunan rencana itu karena sesuatu hal, dalam hal ini adanya berita. Nah, jaksa memang, JPU memang tidak membawa dakwaan itu kepada hal-hal pelecehan sampai dengan perkosaan, tidak sama sekali. Tetapi apa dinyatakan oleh terdakwa FS ini disebutkan karena adanya pemberitahuan dari istrinya tentang pelecehan. Nah, bagi saya tentu ini tanggung jawab dari memberitahu, dan kemudian ini harus digali kebenaran dari pengakuan ini. Tidak usah digali kepada perbuatan tentang pelecehan maupun perkosaannya, tapi lebih kepada hubungan telepon ini sehingga menjadikan perencanaan dari pembunuhan. Ini pendapat saya. Jadi memang ini dari PC. Baik, Pak Gayus, saya mau coba ke Pak Halius. Pak Halius, dalam pleidoinya begitu, PC juga membantah salah satu poin analisa jaksa dalam berkas tuntutan yang mengatakan bahwa dia sengaja berganti pakaian seksi untuk mendukung skenario tembak-menembak diawali pelecehan oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Anda sebagai mantan Komjak begitu, bagaimana menanggapi sanggahan ini? Saya melihat pledoi ini semacam curhat ya. Tidak ada satu counter bukti yang diajukan oleh PC dalam pledoinya selain daripada ceritanya bahwa dia dilecehkan, melakukan kekerasan seksual dan sebagainya yang menyebabkan dia merasa harus melaporkan itu kepada suaminya. Jadi saya tidak melihat itu, padahal yang penting dalam pledoi adalah dia membantah atau memberikan argumentasi hukum dengan alat bukti yang cukup bahwa dakwaan jaksa itu adalah dapat dipatahkan. Tapi ya kita maklum lah ya. Saya kalau berpikir stressing dari pledoi itu siapa sebetulnya? Saya menjadi pertanyaan saya untuk siapa sebetulnya diajukan oleh PC gitu. Apakah untuk hakim atau untuk orang lain gitu. Sehingga orang lain itu mendengar bahwa dia benar-benar harus dikasihani gitu. Ini yang saya lihat. Jadi curhat. Bagaimana curhat yang dilakukan oleh seorang wanita di dalam persidangan ini dengan bahasa-bahasa yang sangat puitis gitu. Itu tanggapan saya gitu. Baik, Pak Halius, tetapi bagaimana Anda melihat pernyataan PC yang tetap bersikukuh begitu bahwa ia menjadi korban pelecehan begitu? Dia tidak punya alasan lain, tidak punya cara lain lagi selain daripada itu. Dia nggak diulang-ulangin terus gitu, bahwa dia dilecehkan, bahwa di samping dilecehkan, mari kita lihat hari ini, dilakukan dengan keji, dilakukan kekerasan seksual. Kita ini bisa paham lah bagaimana satu kekerasan seksual terjadi dalam satu rumah gitu ya. Jakah rumah itu akan menjadi gempar gitu ya, kalau ada Bu PC juga kekar kok, nggak bisa dikuasai begitu saja. Dan ini logikanya nggak jalan kalau menurut saya. Saya lebih cenderung tadinya Bu PC ya menyampaikan permohonan maaf. Masih juga saya sayangkan masih mengatakan ada kata-kata keji gitu loh. Ada kata-kata keji gitu. Itu. Baik, bahkan PC juga sempat mengaku bahwa dia tertekan akibat adanya cemoohan begitu dari warga luar begitu selama proses persidangan ini. Lain halnya kondisi dengan Eliezer begitu. Bahkan sejak pagi tadi begitu rekan-rekan seangkatan Eliezer dari Satuan Brimob tampak hadir di persidangan. Saya mau ke Pak Maneger. Pak Maneger, tadi pagi rekan-rekan Eliezer bahkan sempat datang masuk ke ruang persidangan sebagai bentuk dukungan. Bagaimana LPSK melihat hal ini, Pak Maneger? Iya, kalau kita membuat semacam perbandingan, Mas, sosok Eliezer Richard ini dengan sosok Pak Sambo kan sebetulnya dua sosok polisi yang tampil hari ini ya. Sosok Pak Sambo itu menggambarkan perilaku polisi yang suka membuat skenario dan itu tergambar dari awal begitu ya. Lalu ada sosok anak muda namanya Richard, pangkat terendah dalam kepolisian, tapi mengaku pernah berlaku salah, kemudian insaf dan kemudian mengambil tanggung jawab dengan kejujuran menyampaikan apa adanya gitu.
Nah, karena itu saya kira kedatangan teman-teman Richard seangkatan itu bukan hanya menggambarkan bahwa Richard didukung oleh orang atau sekelompok orang seperti itu, tetapi ini juga menggambarkan kalau kita mencoba menggali apresiasi publik misalnya terhadap Richard itu sungguh luar biasa. Bukan karena orang kemudian tidak tahu bahwa Richard itu menembak, tetapi orang tahu bahwa Richard itu menembak karena diperintah, gitu loh. Dan dia kemudian mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan itu secara jujur. Nah, karena ini saya kira apa yang terjadi hari ini, bahwa ada pledoi, itu hak hukum untuk membantah, meskipun sesungguhnya nanti keputusan akhir ada di majelis hakim. Tetapi ini sekali lagi menjadi batu ujian, betul, ini menjadi batu ujian bagi kepekaan rasa keadilan kita, kepekaan kita terhadap akal sehat, ini yang sekarang sedang bertarung, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Manager. Saya ingin menyambung tadi pernyataan Pak Halius sesungguhnya, tetapi pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Gayus. Pak Gayus, mungkin ini meleset sedikit saja begitu dari topik utama dialog kita sore hari ini, tetapi banyak yang menilai sepakat dengan Pak Halius tampaknya bahwa pledoi para terdakwa tadi disusun dengan kata-kata yang sedemikian puitis, sedemikian indah begitu. Apakah pledoi memang biasanya seperti itu, Pak Gayus? Pledoi ini esensinya adalah menampilkan kebenaran yang tersisa, yang belum diungkapkan, maka ini merehak dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa sendiri maupun oleh penasihat hukumnya. Jadi ada kebenaran yang tersisa yang belum menjadikan perhatian dari pengadilan ini, belum dicuatkan. Apa itu diantaranya? Nah, saya akan menyinggung ini. Yang ramai dicuatkan adalah bahwa perintah ini melepaskan orang yang diperintah, pasal 51 ayat 1. Tapi sedikit sekali diungkapkan oleh para ahli maupun oleh para pihak yang menyampaikan ayat 2-nya pada pasal 51 KUHP. Perintah yang tidak didasarkan pada kewenangan itu bukan perintah yang sah. Nah, artinya apa? Apa dilakukan oleh diperintah sepenuhnya ambil tanggung jawab yang diperintah, karena yang dilakukan adalah perintah yang tidak sah. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Oleh karenanya, bagi saya pelaku perintah ini menembak 3 kali lebih atau 4 kali kira-kira di arah dada, ini merupakan bukan perintah yang sah walaupun dia diperintah. Nah, perintah jabatan yang tidak sah menurut undang-undang, termasuk etiket baik. Ya tidak ada etiket baiknya karena etiket atau etika atau etik itu diatur di setiap lembaga, dalam hal ini lembaga kepolisian, di Perkap maupun Perpol, ya, yang Perpol terakhir itu nomor 7 tahun 2022 yang lalu. Itu di pasal 11 sudah diatur, dilarang memberikan perintah atau melaksanakan perintah terhadap perintah yang bersifat melanggar norma hukum, norma agama maupun norma perilaku atau kesusilaan. Jadi ini kira-kira yang harus dipahami, sehingga bagi saya Eliezer kalau tidak kedudukannya diberikan oleh SPSK, diusulkan tepatnya karena nanti yang menentukan hakim menjadi justice kolaborator, maka kedudukan sama dengan pemerintah itu menurut Undang-Undang di pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, ini semua secara yuridis. Tapi ada hal-hal yang non yuridis memang yang juga perlu dihormati, perlu diakui. Misalnya Eliezer telah banyak memberikan kontribusinya dalam perkara ini. Itu sisi lain dari hak sebagai GC, itu perlu diberikan banyak hal, diringankan, paling ringan dibanding yang lain. Ini satu sisi. Tapi sisi yang satu itu ada deliktum, tanggung jawab hukum atas perbuatan tadi, menembak atas perintah yang tidak sah. Hal-hal seperti ini yang menjadikan hak yang tidak banyak diungkapkan yang menjadi haknya terdakwa. Dan terdakwanya FS Sambo sebenarnya kalau dikait-kaitkan dari yang memberi perintah. Itu pandangan saya secara hukum. Baik, bicara tentang perintah yang kemudian ini sah secara sah atau tidak sah begitu ya, ini juga masuk dalam materi isi atau pledoi yang kemarin dibacakan juga oleh FS di dalam persidangan begitu, di mana kita tahu bahwa FS menyampaikan 10 poin dalam nota pembelaannya, dan mana
3 diantaranya itu bertentangan dengan keterangan dari Eliezer. Kami sempat merangkum poin-poin tersebut dalam tayangan berikut, kita bisa simak bersama-sama. Ini adalah 3 poin pledoi Sambo yang bertolak belakang dengan keterangan Eliezer. Yang pertama, Verdi Sambo menolak pengakuan Eliezer begitu sebagai terdakwa eksekutor yang menyampaikan bahwa perencanaan pembunuhan itu sudah dilakukan di rumah Saguling. Kemudian FS juga menolak pengakuan Richard tentang perencanaan pembunuhan Saguling 3 itu dengan cara memberikan perintah menembak. Menurut Eliezer sebelumnya, Sambo sempat memberikan 1 kotak amunisi peluru 9 mm untuk menembak Brigadir J. Nah, poin yang berikutnya yang terakhir ini adalah FS membantah juga cerita Richard Eliezer tentang adanya pembicaraan dengan Putri Chandrawati tentang pengamanan CCTV dan penggunaan sarung tangan hitam yang adalah tidak benar begitu. Saya mau ke Pak Meneger. Pak Meneger menanggapi 3 poin dalam pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan FS kemarin begitu, yang ternyata bertentangan dengan pernyataan dari Eliezer. Ini seperti apa tanggapan Anda dari LPSK? Iya. Pledoi itu hak hukum bagi terdakwa untuk membantah ya. Tapi kalau kita melihat cerita, Mas, peristiwa ini kan tanggal 7/8 ya. Richard itu datang ke LPSK tanggal 13. Termasuk sebetulnya PC melalui kuasa hukumnya membawa 2 LP dari Jakarta Selatan. Satu LP pembunuhan, yang kedua LP tentang kekerasan seksual. Mungkin publik mengenal ada pelecehan, tapi sebetulnya istilah undang-undangnya kekerasan seksual, meskipun di misalnya di KUHP kita dikenal dengan kesusilaan macam-macam begitu ya, atau pelecehan macam-macam. Nah, 2 LP ini, 1 pembunuhan, ini kan kemudian sudah di SP3 kan, sudah dinyatakan batal demi hukum. Yang kedua, soal LP soal kekerasan seksual, ini juga sudah dinyatakan oleh kepolisian tidak memenuhi unsur. Waktu itu kita ngomong sama Richard, Anda sebetulnya tidak bisa dilindungi LPSK karena Anda pelaku, karena dia mengaku sebagai pelaku tunggal. Tapi kita meyakini insting yang kita punya bahwa tidak mungkin seorang berada itu kemudian punya mensrea, punya kesengajaan untuk mampu dan berani mampu membunuh seorang brigadir gitu loh. Nah, karena itu kita sampaikan kepada Anda sebetulnya kalau mau jujur ini, betul nggak Anda pelaku? Dia tetap mengaku sebagai pelaku tunggal. Kemudian kita katakan, yang paling memungkinkan untuk Anda adalah pelaku tapi mau kerjasama. Karena kita meyakini bahwa dia bukan pelaku utama gitu. Ada orang yang nyuruh dia gitu loh. Itu tanggal 13 Juli. Terus kemudian sampai tanggal 7 Agustus, 8 Agustus itu dia bikin pernyataan bahwa dia melakukan pembunuhan itu atas instruksi FS. Dan itu kemudian di publik disampaikan, ke teman-teman kepolisian disampaikan. Tanggal 8-nya, kuasa hukumnya Richard itu datang ke LPSK untuk memohon supaya Richard itu jadi justice kolaborator tanggal 8 Agustus gitu. Nah, PC permohonannya kita tolak karena kita anggap memenuhi persyaratan. Richard permohonan pertama sebagai saksi sebetulnya juga kita tolak. Yang kita terima tanggal 8 Agustus itu adalah sebagai saksi pelaku yang mau kerjasama atau justice collaborator. Kenapa kemudian kita menyatakan ini? Karena pertama kita tanya betul, Anda pelaku utama apa tidak? Enggak, dia kemudian mengatakan nembak, ngaku dari awal itu. Menembak 2, 3, 4 kali, kemudian dia menyampaikan bahwa saya disuruh. Lalu kita tanya, apakah Anda mau membuka kasus ini terang benderang? Kerjasama dengan aparat penegak hukum, dia kemudian mengatakan mau gitu. Maka kemudian setelah itu kemudian kita lindungi sejak tanggal 8 Agustus. Nah, kita ikuti apakah dia konsisten atau tidak, kita ikuti. Misalnya ketika dia dibon oleh Komnas HAM beberapa hari kemudian untuk dimintain keterangan, kita lihat pernyataan dia berkesesuaian. Lalu ketika dia misalnya rekonstruksi, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tampilkan berkesesuaian, konsisten.
beberapa kali di BAP oleh teman-teman Bareskrim berkesesuaian, sampai ke persidangan beberapa kali ini juga kita lihat berkesesuaian. Karena itu kemudian Prof. Gayus, Pak Halius, LPSK memang betul sudah memberikan surat rekomendasi, betul tadi itu, merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum bahwa Eliezer Richard ini adalah orang yang kita pandang layak mengemban status sebagai JC. Karena itu kita minta Pak Prof. Gayus supaya sebetulnya sedari awal JPU itu kemudian memuat itu dalam tuntutan. Itu yang kita lihat selama ini kan sudah dilakukan. Itu kira-kira, Mas. Baik, Pak Manager, saya mau konfirmasi ini kepada Pak Halius. Pak Halius, kalau dalam persidangan kemarin juga kan Verdi Sambo bahkan mengungkit lama pengabdiannya di Polri hingga 28 tahun nih. Angka yang tidak sedikit begitu lama pengabdiannya. Tetapi dari kacamata Anda, apa sebetulnya signifikansi dari durasi pengabdian ini sampai harus dimention begitu? Apakah ini memang strategi terdakwa untuk kemudian meningkatkan posisi dia dan melemahkan tuntutan jaksa? Sebuah jasa yang didapatkan oleh seseorang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ini Verdi Sambo tahu benar ini. Jadi wajar kalau dia mengungkapkan dia sudah bekerja sebagai polisi 28 tahun, kemudian mendapatkan bintang jasa, kemudian mendapatkan pin emas. Saya kira ini sesuatu hal yang patut dia sampaikan sebagai untuk agar hukumannya bisa ringan gitu ya. Karena sekali lagi saya katakan wajar kita menghargai jasa-jasa itu karena seseorang itu dalam bekerja kan tidak 1 hari 2 hari, apalagi ini puluhan tahun ya, tapi ya itulah yang terjadi setelah 20 tahun dia kepleset oleh hal-hal yang hari ini menjadi geger di seluruh Nusantara ini, begitu. Baik, Eliezer tapi sampai saat ini belum juga berkesempatan untuk membacakan pleidoinya. Terakhir singkat saja barangkali Pak Manager tanggapannya seperti apa? Eliezer sampai sekarang belum juga menyampaikan pleidoinya. Teman-teman di lapangan tetap bersama Eliezer, bersama Richard ya. Tapi begini Mas, sebetulnya Pak Prof. Gayus, rekomendasi LPSK sebetulnya kan ada 3 hak yang sebetulnya sedari awal kita sampaikan. Pertama, dia dapat perlindungan khusus sudah ini. Sampai sekarang alhamdulillah dia selamat begitu ya. Sudah disuplai logistiknya, kemudian psikologisnya ada psikolog yang tersedia. Kemudian untuk spiritualnya juga kita memfasilitasi ada rohaniawan macam-macam. Nah, itu sudah. Pemberkasan terpisah juga sebagai perlakuan khusus sudah. Di pengadilan juga sebetulnya ada perlakuan khusus gitu antara Richard, kemudian teman-teman mendampingi dari LPSK. Nah, kemarin sebetulnya yang kita inginkan agar pertimbangan yang oleh Prof. Gayus tadi disebut sebagai justice collaborator mestinya mendapat penghargaan sebagai hak yang ketiga ini, itu masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sebetulnya kalau kita pertimbangan, kemarin sudah masuk semua. Eliezer ini jujur, minta maaf, dimaafkan, kemudian dia mengungkap fakta, itu sebetulnya sudah disampaikan. Yang belum itu, menurut kita Pak Prof. Gayus dan Pak Halius, Pasal 10A ayat 3 Undang-Undang 31 2014 bahwa dia sebetulnya kalaupun dipidana alternatifnya 3 kan, dia dipidana percobaan atau bersyarat khusus, atau kalaupun dipidana itu dengan tuntutan yang lebih ringan dari terdakwa yang lain gitu. Baik, Pak kalau kita melihat Sambo hidup dan yang lain 8 tahun, dia 12 tahun gitu loh. Sementara yang kita berharap sebetulnya itu kemudian di bawah terdakwa yang lain. Begitu kira-kira Mas. Baik, Pak Manager, kita nantikan bagaimana kemudian giliran Eliezer membacakan nota pembelaannya dan apakah kemudian ini bisa merubah arah atau juga menjadi pertimbangan putusan hakim ke depannya. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami, Pak Manager, Pak Halius Hussein dan juga Pak Gayus Lumbun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Gayus, Pak Halius. Pak Prasetyo.